Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 2207024 dari Prodi HKI semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Organisasi dengan judul Dasar untuk Memahami Atribusi dalam Organisasi. Isinya sebagai berikut. Di dalam organisasi, memahami kenapa seseorang melakukan sesuatu itu penting sekali. Disinilah teori atribusi berperan. Atribusi itu mudahnya proses kita menentukan penyebab suatu perilaku. Kita lakukan ini setiap hari, tapi di organisasi ini jadi alat penting untuk manajer. Bayangkan seorang penjual selalu gagal mencapai target. Apa karena kurang usaha, kurang pelatihan, atau mungkin karena pasar lagi lesu? Teori atribusi membantu kita menganalisis situasi seperti ini, memberi wawasan tentang motivasi karyawan, kinerja, dan akhirnya, efektivitas organisasi. Dengan memahami alasan di balik perilaku, manajer bisa menyesuaikan pendekatan mereka ke masing-masing karyawan. Pemahaman yang lebih dalam ini membuka jalan untuk komunikasi yang lebih efektif, program pelatihan yang tepat sasaran, dan tim kerja yang lebih terlibat dan termotivasi. Ingat, orang adalah jantung organisasi. Dari saya akan berduit untuk bridge. Untuk memahami kekuatan atribusi, kita perlu melihat 3 komponen utamanya: lokus kendali, stabilitas, dan kendali. Elemen-elemen ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis perilaku dan memahami motivasi di baliknya. Lokus kendali mengacu pada apakah mengaitkan penyebab suatu peristiwa dengan faktor internal atau eksternal. Atribusi internal mungkin, saya kurang persiapan untuk presentasi, sedangkan eksternal bisa jadi penontonnya kurang fokus. Stabilitas berkaitan dengan apakah penyebabnya dianggap permanen atau sementara. Misalnya mengaitkan penurunan penjualan dengan resesi ekonomi yang stabil versus penurunan penjualan musiman yang tidak stabil. Terakhir, kendali menguji apakah individu tersebut punya kuasa atas situasi tersebut. Melewatkan tenggat waktu karena keadaan darurat pribadi dianggap kurang terkontrol daripada melewatkannya karena menunda-nunda. Dengan menganalisis perilaku melalui 3 lensa ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kekuatan pendorong di balik tindakan, memungkinkan kita untuk merespons dengan empati dan efektif. Sekarang, mari kita lihat teori atribusi di tempat kerja. Bayangkan 2 karyawan, Sarah dan John, sama-sama melewatkan tenggat waktu penting. Manajer yang rentan terhadap kesalahan atribusi fundamental mungkin langsung berasumsi keduanya kurang berkomitmen. Namun, manajer yang menggunakan teori atribusi akan menggali lebih dalam. Setelah diselidiki, manajer menemukan Sarah sedang menghadapi masalah keluarga, faktor eksternal, tidak stabil, dan tidak terkontrol. John, di sisi lain, meremehkan kompleksitas proyek, faktor internal, stabil, dan terkontrol. Lihat bedanya? Pemahaman bernuansa ini memungkinkan manajer untuk merespons dengan tepat. Sarah mungkin butuh dukungan dan fleksibilitas, sementara John mungkin butuh pelatihan tambahan atau revisi jadwal. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan, mendorong komunikasi terbuka, dan pada akhirnya menghasilkan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Meskipun atribusi adalah alat yang ampuh, ia memiliki jebakan. Kita semua rentan terhadap bias yang dapat mendistorsi persepsi kita dan menyebabkan atribusi yang tidak akurat. Salah satu jebakan umum adalah kesalahan atribusi fundamental, di mana kita terlalu menekankan faktor disposisional, seperti kepribadian, dan meremehkan faktor situasional ketika menjelaskan perilaku orang lain. Jebakan lain adalah bias melayani diri sendiri, di mana kita mengaitkan keberhasilan kita dengan faktor internal dan kegagalan kita dengan faktor eksternal. Untuk menghindari jebakan ini, kembangkan kesadaran diri dan keinginan untuk menantang asumsi Anda. Cari beberapa perspektif, kumpulkan semua fakta sebelum membuat penilaian, dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa atribusi awal Anda mungkin salah. Ingat, atribusi yang adil dan akurat sangat penting untuk membangun kepercayaan, mendorong kolaborasi, dan menciptakan budaya organisasi yang positif dan produktif. Dengan memahami prinsip-prinsip atribusi dan tetap waspada terhadap bias kita dapat membuka pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dan menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan setara.